Deretan pejabat sektor keuangan yang mundur di era Prabowo. Belum genap 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden Prabowo Subianto menghadapi pergantian beruntun para penguasa sektor keuangan. Pergeseran itu memunculkan pertanyaan baru, demi stabilitas ekonomi atau konsolidasi kekuasaan. Perubahan posisi terjadi saat pemerintah menghadapi tekanan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan pembiayaan besar. Di saat bersamaan, pasar menuntut kepastian arah kebijakan dan kredibilitas lembaga keuangan. Gelombang pergantian ini tidak dipandang sekadar rotasi birokrasi biasa. Banyak pelaku pasar melihatnya sebagai sinyal perubahan keseimbangan kekuasaan ekonomi di era Prabowo. Prabowo menerima pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur BI pada Minggu, tanggal 26 Juli tahun 2026. Pemerintah mengumumkan keputusan tersebut sehari setelah surat diterima Presiden. Pasca pengumuman, IHSG sempat tertekan dan bergerak fluktuatif sepanjang perdagangan Senin. Pada penutupan, IHSG melemah 10,64 poin, atau turun 0,17% ke level 6.185,75. Rupiah juga ikut melemah setelah kabar pengunduran diri Gubernur Bank Sentral diumumkan. Mata uang domestik ditutup di level Rp18.009 per dolar AS pada akhir perdagangan. Perry memimpin Bank Indonesia sejak 2018 dan belum genap menjalani 2 periode kepemimpinan. Sebelumnya, ia menjabat Deputi Gubernur BI pada periode tahun 2013 sampai tahun 2018. Sesuai ketentuan, Destri Damayanti menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Gubernur BI. Pemerintah juga mulai menyiapkan calon gubernur definitif untuk diajukan kepada DPR. Beberapa nama masuk bursa calon gubernur BI definitif pengganti Perry Warjio. Di antaranya Burhanuddin Abdullah, Thomas Jiwandono, dan Purbaya Yudi Sadewa. Sebelum mundurnya Perry, pejabat sektor keuangan lain lebih dulu meninggalkan jabatannya. Sebagian pengunduran diri terjadi serempak pada akhir Januari tahun 2026. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar resmi mundur pada tanggal 30 Januari tahun 2026. Keputusan itu diikuti Inarno Jayadi dan Aditya Jaya Antara. Mereka menyebut langkah tersebut sebagai tanggung jawab moral atas tekanan pasar. Saat itu, IHSG mengalami penurunan tajam dan pasar modal kehilangan peringkat investasi MSCI. Pada hari yang sama, Direktur Utama BI Iman Rahman juga menyatakan mundur dari jabatannya. Ia mengaitkan keputusan itu dengan gejolak pasar dan penghentian sementara perdagangan. Rangkaian pengunduran diri tersebut memperbesar tekanan terhadap kepercayaan pasar domestik. Pelaku pasar menilai komunikasi dan respons otoritas saat gejolak terjadi menjadi sorotan utama. Prabowo melantik Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, tanggal 8 September tahun 2025. Pergantian itu disebut berlangsung sangat mendadak. Sri Mulyani dikabarkan menerima informasi pergantian sekitar 1 jam sebelum pelantikan. Pada hari yang sama, agenda rapat Sri Mulyani dengan Presiden tiba-tiba dibatalkan. Kabar pergantian diterima saat ia memimpin rapat bersama pejabat tinggi kementeriannya. Pemerintah tidak menyebut Sri Mulyani mundur ataupun dicopot dari kabinet. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan perubahan merupakan hak prerogatif Presiden. Prasetyo menyatakan keputusan tersebut diambil setelah dilakukan evaluasi terhadap formasi kabinet. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci alasan pergantian Menteri Keuangan. Pergantian Sri Mulyani memicu respons beragam di pasar keuangan. IHSG turun 1,66% setelah kabar reshuffle muncul ke publik. Bagi banyak pelaku pasar, pergantian ini menandai berakhirnya simbol disiplin fiskal Indonesia. Sri Mulyani selama hampir 1 dekade identik dengan kredibilitas pengelolaan anggaran negara. Pergantian para penjaga keuangan belum otomatis berarti krisis kebijakan. Namun, pasar akan menilai apakah perubahan ini memperkuat independensi lembaga atau justru memusatkan kendali di era Prabowo.